Oleh sebab itu ada satu hikmah yang menarik untuk diangkat dalam waktu yang singkat ini, yang berkenaan dengan ayat perintah untuk berpuasa dalam Al-Quran. Sebagaimana yang jamak kita ketahui bahwa ayat yang memerintahkan untuk berpuasa dalam Al-Quran ada di surat Al-Baqarah ayat 100 berapa? 83. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertanyaannya adalah, kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, sekitar 5 ayat sebelum ayat ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala meletakkan ayat berkenaan dengan perintah puasa diletakkan setelah ayat yang berbicara pertama tentang qisas, yang kedua setelah itu tentang wasiat? Kalau kita lihat ayat 178 umpamanya, di situ Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian melakukan qisas terhadap atau dalam hal pembunuhan. Kalau ada orang yang dibunuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh Allah, maka syariat kita, ajaran kita memerintahkan penguasa untuk membunuh pelakunya. Ini yang disebut dengan qisas. Nah, ini ayat ini disebutkan sebelum ayat tentang perintah berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Menariknya, ayat ini sama juga dengan ayat berpuasa. Diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua juga menggunakan kata kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu, satu. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Sama-sama pakai ya ayyuhalladzina amanu di awalnya, kemudian juga menggunakan kata kutiba yang artinya diwajibkan, ya, difardukan. Ini yang pertama tentang ayat qisas. Setelah itu diiringi pula dengan ayat yang mewajibkan untuk berwasiat. Ini sebelum turun ayat tentang warisan, ya. Apa bunyi ayatnya? Kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut in taraka khairanil wasiyah, ya. Ayat ini mengatakan bahwa apabila salah seorang kalian itu katakanlah akan meninggal, itu diwajibkan untuk berwasiat. Ini syariat kita sebelum turun ajaran tentang warisan. Nah, lagi-lagi ayat ini menggunakan kata kutiba, sama dengan ayat yang berpuasa, kutiba alaikumusiyam. Kemudian yang menariknya adalah di ayat yang qisas tadi, berkenaan dengan qisas, itu di ujungnya juga la'allakum tattaqun. Bisa kita lihat di ayat itu 178. Di awalnya ya ayyuhalladzina amanu ada kutiba juga, dan di ujungnya juga nanti ada la'allakum tattaqun, ya. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Di ayat yang berkenaan dengan kewajiban berwasiat juga ada kata al-muttaqinnya, haqqan 'alal muttaqin. Dan di ayat yang berkenaan dengan perintah berpuasa sudah jelas. Awalnya ada ya ayyuhalladzina amanu, kemudian juga ada kutiba alaikum, dan diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Jadi ayat yang berkenaan dengan puasa diletakkan setelah ayat yang membicarakan tentang kewajiban qisas, kewajiban tentang berwasiat, diletakkan seiring. Nah, apa rahasianya, hikmahnya? Hikmahnya adalah karena berpuasa itu benteng. Berpuasa adalah benteng bagi seorang muslim agar dia terhindar dari kejahatan syahwatnya. Makanya la'allakum tattaqun itu maknanya tidak hanya sekedar mudah-mudahan kalian bertakwa. Tattaqun itu sebuah kata yang kalau kita telaah dalam bahasa Arab itu sangat mendalam.
la'allakum tattaqun, itu artinya mudah-mudahan kalian atau semoga kalian menjadi orang-orang yang terbentengi dengan puasa. Terbentengi dari apa? Dari syahwat. Maka disebut la'allakum tattaqun. Lalu kenapa diletakkan setelah ayat yang berbicara tentang kisos? Ya, karena dengan kisos masyarakat ini terbentengi dari berbagai macam tindakan kriminalitas, pembunuhan, ya, dan lain sebagainya. Maka di akhir ayat yang berbicara tentang kisos, Allah tutup juga dengan la'allakum tattaqun. Semoga kalian itu terhindar, terbentengi dari apa? Dari pembunuhan, dari pertumpahan darah yang tidak dibenarkan oleh agama kita. Lalu kenapa pula setelah itu diiringi dengan ayat yang berkenaan dengan wasiat yang disebutkan juga di ujungnya haqqan 'alal muttaqin? Karena wasiat sebelum turun ayat yang berbicara tentang mewaris atau warisan, wasiat ini digunakan untuk membentengi harta, agar harta seseorang itu tidak hilang begitu saja, ya, agar harta orang yang akan meninggal itu tidak hilang begitu saja, diambil oleh orang yang tak berhak, ya, dirampas oleh orang yang tidak berhak mendapatkannya. Maka agar harta seseorang sebelum meninggal itu bisa didapatkan oleh orang-orang yang berhak, oleh orang-orang yang betul-betul ada hubungan, ya, atau yang diinginkan oleh orang yang akan meninggal tersebut, maka diwajibkanlah oleh Allah dalam agama kita untuk mewasiatkan harta tersebut. Ya, ini sebelum turun ayat mewaris, sebelum turun ajaran mewaris atau membagi harta warisan, agama kita ini mewajibkan untuk mewasiatkan harta. Jadi ternyata puasa, kisos, kemudian berwasiat, ini merupakan tindakan preventif, tindakan, ya, upaya agar kita itu bisa terbentengi. Maka luar biasa bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang urutan ayat per ayatnya saja itu punya hikmah luar biasa. Ya, seperti yang kita lihat tadi, kisos itu adalah sebagai benteng dari tidak terjadi pertumpahan darah yang tidak dibenarkan oleh Islam. Setelah itu ayat yang berkenaan dengan kewajiban berwasiat, tujuannya agar harta itu tidak hilang begitu saja, diambil oleh orang yang tidak berhak. Dan baru ayat tentang berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa? Karena berpuasa adalah benteng bagi seorang muslim agar tidak dikuasai oleh syahwatnya itu sendiri. Maka subhanallah, betul sabda Rasulullah yang mengatakan as-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai, puasa itu adalah benteng. Agar umat Islam, agar kita seorang muslim terbentengi dari syahwat, maka latihannya, madrasahnya, perisainya adalah berpuasa. Tentunya dengan berpuasa yang sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan oleh Allah, oleh Rasulullah, dan dipaparkan oleh para ulama dalam berbagai macam karyanya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan yang setetes ini bisa dilautkan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.